Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News Berita 1 TV dan saat ini sidang pembacaan putusan dari MKD sedang diskors untuk sholat maghrib masih akan dilanjutkan pada pukul 19.30 nanti. Masih ada 2 orang yang akan menyatakan pendapat etiknya tentang apa yang harus sanksi apa yang harus diberikan kepada Ketua DPR Setia Novanto. Saat ini saya sudah bersama pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan juga pakar hukum tata negara Dwi Putra Nugraha. Selamat malam Pak Ikrar dan juga Mas Dwi. Ya, saya ke Pak Ikrar terlebih dahulu. Pak Ikrar, apa komentar Anda melihat tadi secara tidak terduga partai-partai yang kita lihat selama persidangan seperti meragukan kesaksian atau meragukan bukti-bukti ternyata justru memberikan sanksi berat? Ya, pertama saya merasa surprise ya. Kenapa demikian? Karena kan di 2 sidang terakhir itu kan tampak jelas bahwa tidak sedikit anggota MKD itu yang balik badan. Ya. Balik badan yang tadinya misalnya sangat ingin supaya ada hukuman buat Setia Novanto, tiba-tiba menjadi orang yang mempertanyakan misalnya keaslian dari rekaman, kemudian juga bertanya kepada Ma'ruf dengan begitu menggebu-gebu ya. Jadi itu, dan kemudian juga kita lihat ketika dengan Pak Luhut juga demikian ya, bahwa pertanyaannya juga tidak terlalu serius dan sebagainya ya. Jadi buat saya ini masih belum jelas apa yang menjadi penyebab keputusan mereka ya. Satu, mungkin kalau kita melihat dari sisi pendekatan positif ya, berarti mereka melihat bahwa pandangan publik mereka dengar. Yeah. Ya. Tapi kalau kita lihat bahwa mereka kemudian justru yang menjadi pemberi sanksi yang berat, ini juga mesti jadi pertanyaan ya. Kenapa demikian? Karena nanti kan berarti prolong the process gitu kan. Jadi memperpanjang proses karena ini nanti akan ada pansel khusus ya. Dan mudah-mudahan pansel khusus yang di luar anggota DPR itu benar-benar orang terpilih yang kemudian benar-benar netral ya, dan benar-benar ahli dalam hukum tata negara ataupun yang hukum pidana dan sebagainya ya. Nah kemudian kita tahu bahwa dari situ akan masuk ke sidang paripurna. Okay. Nah inilah pertarungan yang terakhir ya. Kalau misalnya di dalam sidang paripurna itu lagi-lagi teman-teman anggota DPR juga ingin menyelamatkan Dewan, itu hasilnya tidak akan berubah atau artinya sama dengan hasil dari MKD ini. Tapi kemudian kalau di dalam pertarungan di DPR justru disitulah pertarungan terakhir yang akan dilakukan oleh Setia Novanto, bisa saja hasilnya berubah kembali ya. Maksud saya dia dianggap tidak bersalah. Kenapa demikian? Karena Anda tahu bahwa biar bagaimanapun koalisi merah putih itu kan punya posisi sekitar 62%, kalau dikurangi oleh PAN itu masih cukup banyak juga begitu. Oke, kalau tadi Anda melihat dari 15 itu bisa terbaca tidak posisi PAN akan kira-kira kemana? Ya, kalau kita lihat posisi PAN udah jelas dari awal memang dia sangat kritis terhadap persoalan ini ya, khususnya Saudara Bakri itu ya, karena memang dia kelihatannya posisinya firm bahwa dia itu melihat Setia Novanto memang melanggar kode etik ya. Walaupun tapi yang anggota PAN yang pertama kan juga termasuk orang yang begitu keras ya, bertanya baik kepada Ma'ruf ataupun kepada Sudirman Said. Dan itu yang kemudian kita pertanyakan. Dan tadi juga saya surprise juga ketika menyetir ke sini mendengar Prakosa juga ternyata sanksi berat. Sanksinya berat kan? Padahal dari PDI Perjuangan. Betul, bukan karena dari PDI Perjuangan, tapi dia adalah orang yang tadinya juga cukup tidak kritis, ya? Menyetujui bahwa MKD ini berlanjut dan sebagainya kan. Jadi itu. Apa yang Anda baca kalau tiba-tiba kalau kita lihat mungkin ada yang mengatakan bahwa apa yang diucapkan saat ini adalah apa yang diucapkan oleh Ketua Umum karena sikap yang diungkapkan oleh masing-masing anggota itu adalah bagaimana sikap partai. Tetapi kita bisa melihat ada perbedaan antara Prakosa dari PDI Perjuangan dan kemudian dari Junimat Girsang yang baru saja tadi mengatakan, dan juga Risa Mariska dari PDI Perjuangan itu mereka berdua mengatakan sedang, sementara Prakosa mengatakan sanksi berat. Ya itu tadi. Jadi kita nggak tahu senario politik apa lagi yang terjadi ya, karena orang yang kita duga akan membebaskan Setia Novanto malah memberikan sanksi yang berat ya, termasuk dari Golkar, dari Gerindra, kemudian Prakosa yang dari PDIP ya, karena kan tadinya kita melihat bahwa kayaknya PDIP ini cuma satu yang akan memberikan sanksi kepada Setia Novanto, yaitu Wakil Ketua MKD yaitu Junimat ya. Makanya kemudian PDIP mengganti salah seorang anggota MKD-nya ya, supaya paling nggak 2:1 atau ini. Tapi ternyata
justru Prakosa yang memberikan sanksi berat, sementara yang dua lainnya sedang ya. Dan buat saya sebetulnya sanksi sedang itu udah jauh lebih baik dibandingkan sanksi berat. Kenapa jadi seperti itu penerjemahannya saat ini? Kalau buat saya iya, kenapa demikian? Kalau sanksi sedang kan udah cukup, udah berhenti jadi ketua DPR. Tapi kalau sanksi berat itu kan akan memperpanjang proses. Lagi tadi saya bilang masuk ke panel, masuk ke sidang paripurna, dan kita tidak tahu kira-kira strategi ataupun senario politik apa yang sedang dimainkan oleh teman-teman yang selama ini mendukung Setia Novanto. Gitu. Saya pindah dulu ke Mas Dwi untuk mengetahui bagaimana mekanismenya ketika pelanggaran atau sanksi itu sudah diberikan. Tadi kita cukup kaget ketika melihat yang pertama memberikan sanksi berat dari P3 yaitu Dimyati Natakusuma. Itu tidak terbaca kenapa kemudian P3 yang sebenarnya harusnya lebih memberikan tidak memberikan sanksi apapun kepada Setia Novanto kemudian memberikan sanksi berat. Diikuti dengan Sufmi Dasko dari Partai Gerindra itu juga memberikan sanksi berat. Nah, belakangan kemudian kita membaca bahwa sanksi berat ini ternyata bukan sesuatu yang harus kemudian kita puji, tetapi justru ada sesuatu di balik itu. Anda membacanya seperti apa? Ya, saya melihat pertama dari kita baca ya, saya baca dari semua media sosial bahwa ini akhirnya rakyat merasa ini luar biasa sekali, di luar kebiasaan sebenarnya. Jadi ya, sebenarnya apa yang tadi kalau bahasa Pak Ikrar tadi balik badan begitu ya, ini seperti kayak umpan tarik main bola gitu. Jadi semuanya itu menyerang begitu si pengumpan ini, tetapi di sana kosong begitu ya di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita lihat memang kan sanksi efeknya dari sanksi berat ini bakal nanti akan tercipta tadi tim panel begitu dari hari ini 10 hari ke depan itu harus tercipta. Harus tercipta tim panel itu. Berapa orang yang harus ada di dalam tim panel ini? Tim panel ini 3 orang dari MKD, 4 dari masyarakat. Bagaimana penunjukan masyarakatnya? Nanti seleksi nanti ada seleksinya dan itu mulai harus mengerti hukum, harus mengerti undang-undang dasar gitu ya, minimal 40 tahun dan ada syaratnya di dalam. Dan yang menyeleksi itu adalah anggota MKD yang sama? Dari MKD sendiri. Nah, dari 3 MKD ini nanti mereka dari 17 orang akan memilih siapa 3 orang yang akan masuk di dalam tim panel itu. Jadi ada 7 dan mereka akan bersidang selama 30 hari. 30 hari, tetapi di dalam peraturan 2 ini ya, Peraturan 2 2015 DPR punya tentang tata beracara MKD, itu disebutkan bisa diperpanjang 2 kali. Jadi bisa jadi 90 hari. Bisa jadi 90 hari, sampai 3 bulan artinya. 3 kali 30 jadi? Iya, jadi kalau kita dihitung-hitung bisa mungkin ini hampir mendekati dengan kalau misalnya pilkada begitu ya, itu hampir bersamaan dengan pengumuman hasil dari MK. Jadi bersamaan. Nah, kalau kita pernyataan bahwa ini sanksi berat bukan kemudian serta-merta menyatakan bahwa ada kesalahan atau memang nanti di panel ini akan ada perdebatan salah atau tidaknya lagi. Di situ justru mainnya di situ. Jadi kalau misalnya bilang ada salah satu komentar yang saya lihat gitu ya, saya baca bahwa ini pinter banget ini MKD. Ya udah akhirnya cuci tangan serahkan pada panel. Jadi kembali lagi ke perdebatan MKD pada awalnya. Nanti panel akan memanggil lagi saksi, memanggil ahli. Itu di situ bakal terjadi perdebatan lagi. Gitu. Ini berarti celah ya dari undang-undang yang ada di peraturan DPR? Ya, sebenarnya kalau mau dilihat paradigma pembuatan awalnya yang saya baca begitu sekilas dalam ini, mereka berpikir bahwa sanksi berat ini berbicara terkait dengan anggota yang terkait kasus hukum. Jadi ketika kasus hukum itu kan akhirnya akan panjang, harus dipanggil dulu pengadilan. Jadi dia lihat nanti akan berjalan 2 begitu, hukum dengan etiknya. Sehingga kenapa harus panjang, dibuat 30 kali 3 itu. Jadi memang paradigma pertamanya mereka berpikir seperti itu, tidak pernah terpikir kayak ada kasus seperti ini yang hanya tidak membutuhkan. Tapi kemudian ini menjadi celah yang bisa digunakan begitu. Bisa dikatakan seperti itu. Akhirnya makanya kalau kita lihat ini kan cukup mengagetkan gitu. Banyak yang berpikir bahwa berapa poin berapa ini kan akhirnya 17-0 yang jelas-jelas bahkan ini terbukti melanggar, cuman sanksinya yang dipermainkan gitu kan. Apakah sedang atau kan berat. Dan kalau kita lihat ini memang ya benar-benar umpan tarik dari KMP begitu untuk memainkan tadi. Pak Ikrar, kalau Anda membacanya saat ini sudah ada yang memberikan sanksi sedang 9 dari 17, kemudian 6 meminta dibawa ke panel dengan embel-embel mengatakan bahwa sanksinya pelanggaran etik berat. Nah, kalau Anda membacanya 2 orang lagi nanti ini akan membawa kemana? Yang 2 orang itu dari partai mana? Karena saya belum dengar yang terakhir. 2 orang lagi sisanya. Kahar
Kahar Oh, itu di Muzakir, Golkar. dan satu lagi dari PKS. Ya. PKS, Iya. ketuanya berarti kan? Iya, iya, ketua. Ya, bukan mustahil kemungkinannya dia juga akan memberikan sanksi berat ya. Oke. Bukan mustahil. Bukan mustahil, apalagi Kahar Muzakir kita bisa melihat dari selama ini. Apalagi kemudian Golkar yang dua udah memberikan sanksi berat juga kalau nggak salah ya. Nah, yang jadi persoalan ini adalah bagaimana nanti yang tadi siapa yang dari MKD 3 orang yang akan dipilih dan 4 orang juga yang dari pihak masyarakat yang akan dipilih. Kenapa demikian? Karena saya tadi agak aneh juga di dalam pembacaan menimbang dan kemudian memutuskan dan sebagainya ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa buktinya itu kan belum tentu benar dan sebagainya gitu lah ya. Kemudian dari segi legalitas, kemudian dari segala macam-macam, tiba-tiba keputusannya kok berat, bukan? Iya. Ini menjadi suatu hal yang buat saya agak aneh aja gitu. Dan itu tadi yang kita harus pantau kemudian adalah bagaimana pemilihan 3 orang dari MKD itu dan kemudian 4 orang dari unsur masyarakat itu. Apalagi kalau kemudian nanti yang memilih lagi-lagi 17 orang di MKD itu kan lagi-lagi pendekatannya voting, bukan pendekatan rasional yang tadi Bung Dwi tadi katakan ya, bahwa dia harus ahli dalam punya pengetahuan tentang undang-undang dasar, punya pengetahuan tentang hukum tata negara gitu kan, atau hukum pidana juga udah pasti ya. Iya, itu dibilang hukum dan mengerti tentang undang-undang dasar. Nah itu, jadi itu yang buat saya kita lihat juga ya. Kalau kemudian nanti ternyata lagi-lagi dari 4 orang itu 3-1, wah repot juga ya. Jadi maksud saya 3-1, 3 ini yang kemudian bisa pro Setia Novanto, 1 yang bukan, repot juga. Jadi kalau kemudian berasumsi 2 orang yang pada pukul 19.30 nanti akan membacakan pandangannya akan mengatakan sanksi berat, artinya 9 menyatakan sanksi sedang dan 8 menyatakan sanksi berat. Apa bisa kemudian 9 langsung menang atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau bisa kita lihat seperti yang kemarin sudah dikatakan bahwa suara mayoritas begitu kan? Betul. Meskipun beda 1 ya? Iya, tetap. Jadi memang ya tetap harus akhirnya sedang ini. Sebenarnya kalau saya lihat buat apa ditunda, karena tinggal baca 2 dan sudah jelas kelihatan kalau misalnya kita lihat ini petanya begitu. Jadi masuk sedang. Oke, baik. Kita akan break dulu, nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.